Hey ganti-ganti, kembali lagi di program sayangan Anda semua. Apalagi kalau bukan Iko Berita, entah hapu-hapu. Nah, ketika sudah 1 minggu, tidak terasa kita tidak berjumpa. Kali ini kita kembali lagi di minggu ketiga di bulan Juli, dan kami telah menyiapkan berita-berita terhangat selama sepekan terakhir yang telah kami rangkum untuk kalian semua, tentunya yang ada di rumah ya. Langsung saja kali ini kita langsung masuk ke berita yang pertama, itu ada dari kota Jambi nih, ganti-ganti. Kali ini ada seorang pemuda yang mencuri handphone demi untuk membeli narkoba. Nah, mirisnya ini handphone yang dicuri tersebut merupakan milik temannya sendiri. Seperti apa dia lengkapnya? Ini dia. Padli Trinata Putra, pemuda 22 tahun warga Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, ditangkap unit reskrim Polsek Jambi Timur, Kota Jambi. Tersangka diringkus polisi atas laporan temannya dewek karena melakukan aksi maling seko unit handphone. Kepada polisi, pemuda yang merupakan pecandu narkoba jenis sabu tersebut mengakui pencurian tersebut. Tersangka mengambil handphone korban dan langsung dijual kepada seorang penada untuk dibelikan sabu. Handphone dijual dengan harga 1 juta rupiah dan dibarter dengan narkoba. Kanit Reskrim Polsek Jambi Timur Ibtu Hasmi menyebutkan, untuk kepentingan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Jambi Timur. Pelaku akan terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Sementara untuk kasus narkoba, polisi akan melakukan pendalaman terkait peran tersangka. Apakah hanya sekedar pengguna atau pengedar narkoba? Ditangkap di kosan selebriti di belakang rumah Kapolda. Kosan selebriti. Asal Patahangi, Jack TV ngabari. Nah, ini merupakan salah satu efek samping dari narkoba, itu kecanduan. Jadi saat seseorang itu kecanduan dan mereka sedang membutuhkan atau sedang ingin mengkonsumsi narkoba, tentu saja mereka harus mendapatkannya dengan melakukan segala cara, apapun itu, termasuk dengan cara-cara yang merugikan orang-orang di sekelilingnya. Contohnya kasus kali ini adalah seorang pemuda yang mencuri handphone milik temannya sendiri. Nah, saat ditangkap polisi, pelaku ini mengakui bahwa ponsel milik rekannya tadi, milik kawannya yang telah dicuri itu, dia tukarkan dengan sebungkus atau sepaket sabu. Nah, itu dia, ganti-ganti miris sekali saat kita telah kecanduan atau ketergantungan dengan narkoba ini. Bisa membuat orang-orang di sekitar kita merasakan dampaknya juga. Itu jika ada teman atau keluarga yang terjerumus ke dalam narkoba, sebaiknya bersama-sama dibantu atau ditolong supaya keluar dan terbebas dari jerat narkoba. Oke, next kita lanjut ke berita kedua. Kali ini ganti-ganti masih dari kota Jambi, yaitu ada dari Bea Cukai yang berhasil mengamankan barang-barang ilegal, yaitu senilai 3 miliar rupiah. Jadi dari mulai alat bantu seks, handphone, ada miras, sampai rokok juga tentunya. Langsung saja kita lihat, ini dia beritanya. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Pabean B Jambi berhasil menggagalkan penyeludupan ribuan barang ilegal yang masuk ke Provinsi Jambi. Barang ilegal yang diamankan diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah lebih. Barang ilegal yang diamankan diantaranya 31 unit seks toy atau alat bantu seks, 12 juta lebih batang rokok tanpa cukai, 1,24 liter liquid vape, 175 sepasang sepatu impor, 169 unit handphone, serta 5.380 produk perikanan. Kasih Pengawasan dan Penindakan KPP BC Jambi Heru Sustanto mengatakan,
Barang-barang ilegal tersebut merupakan hasil penindakan KPPBC selama periode Januari hingga Juni 2020. Barang tersebut diamankan karena melanggar peraturan perundang-undangan. Januari hingga Juni tahun 2020 telah beberapa kali melakukan penindakan dan menghasilkan beberapa penindakan baik dari seks toy, rokok, liquid pakai, sepatu, dan handphone serta produk-produk perikanan. Itu menghasilkan nilai barang sejumlah sekitar 8,2 miliar, dan ini merupakan memiliki potensi kerugian negara sebanyak 3 miliar. Itu sebagian besar pelanggarannya berupa apa? Ya, sebagian besar penindakan kita adalah di bidang cukai hasil tembakau berupa rokok, itu sebanyak 12.800.000 batang, dan itu senilai dengan jumlah nilai barangnya sekitar 5 miliar, dan potensi kerugian negaranya sekitar 2,5 miliar. Ashar Patahangi, JEK TV ngabari. Nah, kita kembali lagi di segmen kedua Iko Berita Entah Apa. Kali ini kita lanjut ke berita selanjutnya nih, kan ada dari kota Jambi juga. Kali ini ada puluhan warga Jambi yang itu menolak RUU Omnibus Law. Jadi ada rata-rata warga Jambi yang menolak RUU Omnibus Law ini melakukan demonstrasi yaitu di gedung DPRD Provinsi Jambi. Siapa? Lengkapnya ini dia kita lihat. Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Jambi Bergerak menggelar aksi demonstrasi ke DPRD Provinsi Jambi. Orangko menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang tengah dibahas DPR RI baru-baru itu. Aksi ko dimulai dari simpang Bank Indonesia lalu berjalan kaki menuju kantor DPRD Provinsi Jambi. Aliansi Iko terdiri dari sejumlah organisasi seperti Walhi, PPH, pecinta seni, dan beberapa ormas lainnya. Dalam tuntutannya, pendemo menolak kebijakan pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang dianggap oleh pemerintah sebagai kebijakan untuk menumbuhkan ekonomi negara. Padahal skema praktek di lapangan menjurus pada skenario pelanggaran nilai-nilai lingkungan hidup, ekonomi kerakyatan, hak asasi manusia hingga nilai kearifan lokal. Korlap aksi peran Dodi meminta kepada DPRD Provinsi Jambi dalam upaya corong aspirasi untuk membatalkan rancangan undang-undang tersebut dan mencabut dalam prolegnas prioritas. Secara tegas kita meminta kepada pemerintah untuk serius menangani pandemi 19 itu awalnya. Dan kedua, kita meminta bahwa pemerintah segera membatalkan untuk menolak rancangan Omnibus Law. Mengapa kita menolak? Bahwa ini telah melanggar secara konstitusi negara kita, Undang-Undang 45, karena telah melegalkan investor-investor untuk merebut tanah kaum tani. Akan terjadinya PHK besar ketika ini disahkan dan tanpa melanggar Undang-Undang Nomor 13 tentang tenaga kerja. Pihaknya juga mendorong untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau PKS. Masa akhirnya ditemui oleh dua orang perwakilan dari DPRD Provinsi Jambi, yakni Padli Sudria dari fraksi PAN dan Raden Fauzi dari fraksi PKS. Keduanya sepakat untuk mendorong DPRD RI membatalkan rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Konflik lahan yang belum terselesaikan ini adalah warisan dari 2018 sampai 2020 ini. Kemarin terus terang kami sudah membuat pansus untuk menyelesaikan konflik lahan ini, pansus konflik lahan. Namun tidak mungkin kita hanya tertulis saja. Tentu ada aksi kita ke lapangan mengecek seluruh perusahaan, kemudian masalah tanah, adat dan lain sebagainya di Provinsi Jambi ini yang belum terselesaikan. Kita butuh waktu untuk ke lapangan, tetapi berkenaan dengan pandemi COVID-19 ini itu terhambat sekarang ini sampai mungkin di batas akhir tahun ini. Insya Allah awal tahun depan kami sudah bentuk pansus dan kami turun ke lapangan untuk menyelesaikan konflik-konflik lahan yang belum terselesaikan, dan kami akan apakah ini ke jalur hukum atau perlu kita selesaikan secara kekeluargaan, nanti kami dari wakil rakyat DPRD Provinsi Jambi siap memfasilitasi khususnya yang terlibat dalam pansus. Kripa Patria, JEK TV ngabari.
Nah, itu dia ganti demonstrasi yang dilakukan oleh warga Provinsi Jambi di depan DPRD Provinsi Jambi dalam rangka menolak Omnibus Law. Seperti diketahui sejak tahun lalu itu Omnibus Law memang banyak diprotes atau didemonstrasi oleh masyarakat Indonesia, tidak hanya di Provinsi Jambi. Nah, kali ini mereka itu menolak pembahasan kembali RUU Omnibus Law yang dilakukan oleh DPR RI melalui demonstrasi ke DPRD Provinsi Jambi. Nah, itu dia, ganti-ganti kita lanjut ke berita selanjutnya, kali ini dari Kabupaten Muaro Jambi, yaitu ada waspada investasi bodong yang berkedok itu koperasi ya. Jadi ini investasi bodong tapi tampilannya tampilan koperasi. Jadi banyak menipu warga-warga. Untuk seperti apa lebih jelasnya, ini dia, kita tengok bersama-sama beritanya. Nah, hingga kini Dinas Koperindak Muaro Jambi belum menemukan badan usaha berbasis koperasi yang melakukan investasi bodong di Kabupaten Muaro Jambi. Dari 300 koperasi yang terdaftar di Koperindak Muaro Jambi, paling banyak bergerak di sektor perkebunan. Kemudian disusul sektor produk olahan ekonomi kreatif dan bukan investasi. Semuanya berbadan hukum. Selain terdaftar di kabupaten, juga terdaftar di provinsi dan Kementerian Koperasi. Namun biasanya investasi bodong mencatut nama koperasi resmi. Hal itu untuk menarik minat masyarakat menyimpan duitnya di koperasi bodong. Kepala Dinas Koperindak Muaro Jambi Nur Subiontoro mengatakan, koperasi yang menawarkan investasi bodong mudah dikenali. Misalnya ia memberikan pinjaman di luar anggotanya. Padahal sudah tertulis jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 bahwa koperasi dilarang memberikan pinjaman selain anggotanya. Ya, jadi kalau ada investasi koperasi investasi bodong dipastikan tidak ada itu, ya, karena koperasi itu semua terdata jelas baik di kabupaten, provinsi maupun di kementerian. Jadi kalau adanya koperasi bodong itu orang yang mengatasnamakan koperasi, ya, maka waktu itu ada berkoordinasi dari kepolisian mengenai koperasi bodong itu, ya kita buka data, ya kan, data koperasi kita lengkap. Sepanjang mereka tidak tercatat, tidak terdata, berarti itu dikatakan ya ilegal. Nopia Putri Sanjaya, Jack TV ngabari. Nah, kita kembali lagi di program kesayangan Anda, apalagi Iko Berita Tahap Apa. Kali ini ada berita di segmen Berdesah. Kali ini dari kota Jambi dulu, ada hotel. Ini lokasi apa nih? Seorang pemilik hotel yang disanksi akibat menyediakan tempat pesta seks bagi pelajar-pelajar di kota Jambi. Tidak apa beritanya, ini dia, kita lihat. Beberapa waktu yang lalu, tim terpadu Kecamatan Pasar menjaring puluhan pasangan mesum di kamar hotel yang berumur di bawah umur. Sebanyak 37 muda-mudi yang masih duduk di bangku SMP dan SMA diduga akan melakukan pesta seks. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Kemas Parit Alparelli, mengapresiasi langkah Camat Pasar dan jajaran dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat. Parit menyebut di era keterbukaan informasi yang luas melalui media sosial saat itu, secara pribadi sebagai orang tua terbesit rasa cemas. Kota Jambi kini juga tengah viral di berbagai media sosial akibat pemberitaan buruk mengenai anak di bawah umur yang terjaring berbuat mesum di dalam hotel. Parit menghimbau pengawasan pada anak harus lebih diperhatikan. Pihak hotel diharuskan selektif terhadap tamu yang akan menginap. Sementara itu, Wali Kota Jambi Syarif Fasya menuturkan, terjaringnya anak-anak di bawah umur dari razia gabungan tersebut merupakan upaya penegakan peraturan daerah dan menuntaskan penyakit masyarakat. Fasya menyebut permasalahan itu telah dikaji oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak serta Satpol PP Kota Jambi. Fasya menegaskan pihak penyelenggara tempat hiburan malam dan hotel tidak boleh menerima tamu yang berumur di bawah umur.
Pelaku usaha tersebut akan diberikan sanksi tegas dari pemerintah Kota Jambi melalui Satpol PP. Satpol PP untuk memanggil hotel tersebut itu tidak boleh ya. Jadi berikan sanksi terhadap pelaku-pelaku usaha yang mengindahkan aturan-aturan tersebut. Karena ada aturannya anak di bawah umur tidak boleh masuk tempat-tempat hiburan seperti diskotik, bar, apalagi harus ngamat di hotel. Jadi tetap ada sanksinya. Wari Utami, Cek TV ngabari. Nah, jadi ganti kemarin itu pasca penangkapan puluhan anak yang berusia di bawah umur yang tengah berpesta asusila di sebuah kamar hotel oleh pemerintah Kecamatan Pasar. Nah, DPRD Kota Jambi meminta pengelola hotel tersebut diberi sanksi yang seberat-beratnya. Pihak hotel tersebut seharusnya dilarang menerima tamu dari kalangan anak di bawah umur atau remaja. Nah, sangat disayangkan sekali hotel-hotel masih banyak yang menerima pengunjung atau tamu dari kalangan di bawah umur yang seharusnya tidak layak untuk dilakukan. Nah, itu dia kan tadi. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Kali ini kita ke Kabupaten Merangin dari Bangko nih ganti-ganti. Ada yang viral, seorang pria yang sakit hati akibat ditinggal menikah nih. Jadi yang berstatus mahasiswa ini menyebar video mesum milik mantan pacarnya tersebut. Seperti apa videonya? Seperti apa beritanya? Ini dia, kita lihat bersama-sama. Kesal karena ditinggal menikah oleh sang kekasih, seorang mahasiswa asal Kabupaten Merangin tega mempublikasi dan menyebarkan foto dan video asusilanya di media sosial Facebook. Pelaku adalah BG, umur 21 tahun, warga Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Lembah Masurai. Sedangkan korban berinisial DR, warga Kecamatan Lembah Masurai, yang juga seorang mahasiswi perguruan tinggi di Kabupaten Darmasraya. Tersebarnya video dan foto asusila pelaku dan korban yang masih berstatus mahasiswa tersebut diketahui oleh keluarga korban. Hingga akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Merangin. Tidak lama usai korban melaporkan, pelaku langsung diamankan oleh aparat kepolisian. Pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti handphone yang digunakan pelaku untuk mengunggah video dan foto mesum orang ke media sosial Facebook. Pelaku BG mengakui jika telah berbuat mesum dengan kekasihnya di semak-semak di Kecamatan Lembah Masurai. Perbuatan asusila itu dilakukan 1 minggu sebelum pelaku menyebarkan video dan foto tersebut di media sosial Facebook. Video serta foto tersebut diambil pelaku secara diam-diam tanpa sepengetahuan korban. Pelaku mengaku tidak terima kekasihnya menikah dengan orang lain. Sementara Wakapolres Merangin Kompol Edi Inganta menjelaskan, penangkapan pelaku itu berdasarkan laporan korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam di tahanan Mapolres Merangin. Pelaku dijerat dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun kurungan penjara. Telah terjadi yang dikatakan dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi ataupun dokumentasi yang muatannya melanggar kesusilaan. Pelaku yaitu saudara BG yang merupakan mantan pacar daripada korban itu sendiri, yang mana telah mengunggah ataupun memasukkan di dalam media sosial video dan juga foto yang bermuatan perbuatan asusila. Jadi dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku bahwa si pelaku merasa sakit hati ataupun kecewa terhadap pacarnya tersebut karena pacarnya tersebut informasi yang dia dapat akan melangsungkan pernikahan dengan pria lain. Riko Saputra, Cek TV ngabari.
Hey, ketika kembali lagi di segmen terakhir Iko Berita Entah Havo-Havo. Kali ini masih ada satu berita terakhir, yaitu dari yaitu dari Kabupaten Sarolangun. Ada istri yang baru melahirkan, namun seorang suami tega mencabuli adik ipar istrinya sendiri. Nah, seperti apa berita yang viral ini kita saksikan dulu. Tuh. Polres Sarolangun berhasil meringkus pelaku pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di Desa Simpang Kertopati, RT 04 Kecamatan Mandi Angin, Kabupaten Sarolangun. Tersangka adalah Ilham alias Tisen, jantan berumur 32 tahun warga Muaro Tenam, Kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten Batanghari. Jantannya bekerja sebagai sopir batu bara iko memperistri warga Desa Simpang Kertopati, Kecamatan Mandi Angin, Kabupaten Sarolangun. Tersangka Ilham diciduk pada 9 Juli 2020 di tempat kerjanya, yakni di sekitar areal pertambangan batu bara PT CTSP, berlokasi di Desa Bukit Peranginan. Sementara itu, korban yang disetubuhi berinisial MU, pelajar SMP yang masih berumur 13 tahun. Diketahui korban tersebut merupakan adik ipar tersangka. Modus kejadian berawal ketika korban tengah duduk di dapur. Kemudian tersangka memanggil korban dari depan televisi sembari memegang duit sebesar Rp100.000. Tersangka kemudian mengajak korban ke dalam kamar. Tersangka beralasan ada rahasia yang ingin disampaikan. Setibanya di kamar, tersangka langsung memperkosa korban. Diakui Ilham, pencabulan terhadap adik iparnya Iko dilakukan sebanyak 3 kali. Ilham mengaku tidak sanggup menahan nafsunya di saat istri baru melahirkan anak ketiga. Sementara Kapolres Sarolangun AKBP Denny Herianto menjelaskan, Ilham ditangkap setelah dilaporkan istrinya Dewe. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tersangka dikenakan sanksi 15 tahun kurungan penjara. Dorong ya, perlahan ya, dadanya sampai terbaring ya, kemudian terjadilah itulah atau hubungan. Saya harus jelaskan. Jelas pencabulan dulu ya, kemudian 2 menit kemudian tersangka membuka itulah apa yang bagian bawah ya. Bisa dilihat nih barang buktinya bagian bawahnya buka, kemudian sampai terlepas, lalu tersangka memakai handuk ya, persetubuhan dulu ya, jadi persetubuhan terhadap si pelaku, terhadap si korban, kemudian setelah 5 menit kemudian klimaks ya, klimaks. Slamet Riyadi, Jack TV ngabari. Nah, ini dia akibat tidak sanggup menahan nafsu seorang pria bernama Ilham. Ya, kali ini akibat istrinya itu belum 40 hari. Ya, belum 40 hari melahirkan anak ketiganya. Ilham ini tega mencabuli, melampiaskan nafsunya sendiri ke adik iparnya. Waduh, Hei, anak sudah 3, perangai macam kudo, astagfirullah. Jadi pencabulan ini tak hanya dilakukan sebanyak 1 kali. Menurut laporan korban, adik iparnya itu yang juga masih berusia 13 tahun, pencabulan ini sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Dan juga akhirnya Ilham ini dilaporkan ke polisi oleh keluarga adik iparnya. Nah, itu dia ganti-ganti berita yang viral selama 1 pekan terakhir yang sudah kami rangkum untuk kalian semua. Kita sudah berada di ujung acara. Sudah 1 jam kita bersama. Kali ini kita ganti-ganti pamit dulu. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Tetap saksikan Iko Berita Entah Havo-Havo. Bye.